Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wisnu Budiman, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga Batch 3 2022 dengan NIM 27030220237. Pada hari ini 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi memandikan dan mengkafani jenazah sebagai tugas UKIN PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adelia Purwaniro, Hadir. Anissa Rahmawati, Hadir. Filjita Cahya, Hadir. Mbak Aziza, Hadir. Yuanda Lestari, 35 peserta didik berangkat semua nggih? Nggih. Alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan bentuk nikmat kesehatan kepada kalian dan Pak Alvin, sehingga pada pagi hari ini kita dapat diperkenankan berjumpa untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan sebuah materi baru, yaitu tata cara penyelenggaraan jenazah. Submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah memandikan jenazah gabungan? Pernah memandikan jenazah? Belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena belum mengerti tentang tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya Pak Guru akan bertanya kepada Mbak Dea. Mbak Dea, pernah mengkafani jenazah? Belum. Kenapa belum pernah? Belum mengerti tentang syariat tata cara penyelenggaraan jenazah, khususnya mengkafani jenazah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua subtema tadi, memandikan dan mengkafani jenazah. Dan insya Allah manfaatnya akan sangat luar biasa kepada kalian apabila kalian mampu memahami materi yang kita pelajari. Kemudian KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah, materi memandikan dan mengkafani jenazah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang prosedur memandikan dan mengkafani jenazah.
tujuan pembelajaran yang harus tercapai pada pagi hari ini, peserta didik melalui diskusi dan tayangan video tentang pelaksanaan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Peserta didik mampu menganalisis tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Dan yang ketiga, melalui demonstrasi dan tayangan video tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, peserta didik mampu mempraktekkan memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi memandikan dan mengkafani jenazah. Materi pada pagi hari ini harusnya menjadi materi yang begitu penuh dengan hikmah, karena materi ini begitu hebat. Karena materi pada pagi hari ini setiap manusia itu pasti akan merasakan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan setelah kematian, tugas kita yang masih hidup adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Dan termasuk kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu ada 4 kewajiban. Yang pertama apa? Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Keempat kewajiban ini harus didapatkan, harus diberikan oleh setiap muslim. Okay? Jadi kalian bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kalian yang meninggal dunia. 4 hal tadi: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan kalian juga berhak mendapatkan 4 hal ini apabila kalian dan Pak Guru meninggal dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Guru mempunyai video tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan kalian perhatikan, silakan kalian pahami. Kemudian nanti setelah kalian melihat video, nanti Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian untuk berdiskusi. Silakan diperhatikan untuk video yang akan Pak Guru putar. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayat diposisikan duduk atau condong ke belakang. Tekan perut mayat berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayat. Begitu pula sebaliknya, pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayit ini. Sahabat muslim hafidhakumullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah.
tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayat dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun, dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayat dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizahullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsip Wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah kita lihat bersama-sama 2 video terkait materi memandikan dan mengkafani jenazah. Semoga dari tayangan tadi kalian bisa memahami, kalian dapat mendapatkan informasi baru. Tahap selanjutnya tugas untuk kalian yaitu berdiskusi kelompok untuk membahas apa yang kalian lihat dari tayangan yang Pak Guru telah tampilkan. Kemudian nanti Pak Guru akan memberikan tugas LKPD diskusi untuk kalian. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Pak Guru akan memberikan tugas LKPD untuk kalian kerjakan. Di dalamnya sudah ada kolom untuk nama kelompok. Nanti kalian mengisi nama anggota kelompoknya dan tugasnya sudah ada berada di lembar kerja masing-masing. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Selanjutnya silakan diisi kolom kelompok, kemudian nama anggota, kemudian silakan ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja. Pak Guru memberikan waktu untuk diskusi kalian selama 20 menit. Silakan kalian berdiskusi. Bagian materi apa, Mbak? Silakan didiskusikan, Bu. Kelompok 3, bagian materi apa? Hal-hal yang disunahkan. Waktu untuk diskusi kalian mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja telah selesai. Kemudian waktunya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Untuk kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya
adalah kelompok Diana. Silakan Mbak Diana dan rekan-rekan untuk maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu atau jika memungkinkan. Bukan karena sakit atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Kemudian syarat orang yang memandikan jenazah adalah 1. Muslim berakal membalik, 2. berniat memandikan jenazah, 3. Kepribadiannya jujur dan saleh, 4. terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. 5. Jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Dari diskusi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, apakah ada ketentuan jumlah orang dalam memandikan jenazah? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Untuk masalah jumlah, tidak ada ketentuannya. Yang penting memenuhi syarat orang yang memandikan. Apakah bisa ditanya? Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Mengkafani jenazah. Ketentuan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup pinggang dan kaki. Lembar kelima menutup pinggul dan badan. Pakaikan sarung pada baju kerja. Rapikan rambutnya, lalu cukurkan ke belakang. Pakaikan kerudung, dibungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan dibungkuskan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya dari kelompok 2. Apakah jenazah wajib diberi pewangian? Hukumnya sunnah, karena jika amal baik semakin banyak, maka akan memunculkan wangi tersendiri. Sebagai bentuk kebesaran Allah untuk menunjukkan kemuliaan jenazah tadi. Sudah jelas? Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita saksikan bersama-sama penampilan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berbagai informasi telah kita dapatkan tentang proses pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hasil presentasi tadi menjadi pemahaman baru bagi kita yang dapat kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada orang yang meninggal dunia. Setelah itu silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Tahap selanjutnya kita akan mempraktekkan proses memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan kepada kelompok
untuk mempraktekkan proses memandikan dan mengkafani jenazah. Diawali dari membasuh tubuh bagian kanan, seperti mandinya orang ketika masih hidup. Dibasuhkan dari bagian atas, bagian kanan, dan bagian kiri. Setelah basah semua seluruh badan, kemudian diambilkan sabun untuk menyabun seluruh badan dari si mayit. Kemudian bagian kepala jangan lupa diberikan sampo. Bagian hidung, bagian mulut, kemudian jemari tangan dan jemari kaki jangan lupa. Setelah dianggap bersih, kemudian baringkan untuk jenazah, dibaringkan agar kita kemudian dibaringkan, kemudian dari bagian belakangnya dibersihkan lagi menggunakan sabun. Secara pelan-pelan karena jenazah masih merasakan rasanya sakit setelah sakaratul maut. Sudah Mbak, silakan dibasuh seluruh badannya menggunakan air yang bersih tadi. Sudah. Tahap selanjutnya adalah membersihkan kotoran yang ada pada perut, yaitu dengan cara mengangkat bagian belakang jenazah seperti menyiku, sedikit menyiku. Kemudian salah satu teman mendorong bagian perut secara pelan-pelan, kemudian salah satu teman lagi mengambil dari bagian bawah jenazah untuk mengambil atau membuang kotoran yang keluar dari anus jenazah. Sudah keluar, kemudian dibasuh kembali Mbak. Dibasuh lagi bagian yang tadi dianggap kotor untuk menghilangkan segala bentuk najisnya. Sudah, kemudian kembalikan lagi jenazah pada posisi tadi. Sudah, kemudian terakhir diwudukan seperti wudunya orang yang akan melaksanakan sholat. Silakan Mbak. Dimulai dari bagian muka, mulut, kemudian sudah, kemudian bagian tangan, bagian kanan, tangan kirinya, kemudian bagian kepala, dan diakhiri bagian kaki. Kaki kanan diawali 3 kali. Sudah? Begitulah proses demonstrasi memandikan jenazah secara sederhana. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Diawali dengan menata 5 tali yang diambilkan dari kain kafan. Jadi cara membuat tali kain kafan adalah diambilkan dari kain kafan, tinggal dipotong secara kecil-kecil, kemudian ditata sebanyak 5 tadi. Setelah itu kita mempersiapkan kain kafan yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah yang telah kita potong sesuai dengan ukuran badan jenazah, mulai dari yang digunakan untuk seluruh tubuh Mbak.
Kain kafan kedua. Kain kafan ketiga untuk bagian bawahan. Kain kafan ketiga untuk bagian atasan atau baju bagi jenazah. Dan kain kafan ketiga digunakan untuk jilbab jenazah perempuan. Makanya begitu hebat syariat Islam, hidup jika diberikan hijab, ketika mati juga diberikan hijab. Beruntunglah orang-orang perempuan yang ketika hidupnya mau berhijab, karena mati pun dia akan tetap berhijab. Sudah ditata dengan rapi, kemudian dikasih wewangian menggunakan kapur baru atau menggunakan parfum. Setelah diberikan wewangian, tinggal diletakkan jenazahnya. Jenazah tetap tertutup biasanya menggunakan jarit yang warnanya gelap, agar bisa menutupi aurat si jenazah. Kemudian diletakkan seperti ini. Kemudian ketika akan mengkafani, tutup badannya itu tetap masih ada. Kemudian yang pertama bagian bawahnya, Mbak. Atasan, Mbak. Bagian atasan. Betul. Dan bagian jilbabnya. Dan lapis keempat sudah. Kemudian diakhiri dengan ikat tali simpul, agar tidak susah ketika melepaskan ketika berada di dalam liang kubur. Silakan perhatikan hasil demonstrasi dari teman kalian. Bisa dipahami? Dari proses menata tali pocongnya, kemudian menata kain kafannya, dan meletakkan jenazah, kemudian diakhiri membungkus jenazah dengan kain kafan. Tidak ada yang ditanyakan? Belum. Insya Allah kalian paham? Dengan demonstrasi, insya Allah kalian akan lebih paham terkait proses memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan kembali. Anak-anakku yang dirahmati Allah, telah kita pelajari bersama-sama terkait materi memandikan dan mengkafani jenazah. Mulai dari kita menganalisis ketentuan-ketentuannya, kita mendiskusikan, dan terakhir kita mempraktekkan memandikan dan mengkafani jenazah. Begitu hebat, begitu luar biasa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai materi memandikan dan mengkafani jenazah. Insya Allah apa yang Pak Kavin sampaikan sesuai dengan syariat agama Islam yang kita anut. Tinggal bagaimana kalian mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari apabila ada orang yang meninggal dunia. Harus kalian tanamkan di dalam pemahaman kalian, menjadi prinsip kehidupan kalian bahwasanya roda itu berputar. Hari ini kalian memandikan dan mengkafani
mengkafani jenazah. Lain waktu bisa jadi kalianlah yang dimandikan dan dikafani oleh tetangga kalian. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang meninggal dunia, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk melakukan sebuah ibadah kemanusiaan. Perhatikan, jenazah yang kalian mandikan, jenazah yang kalian kafani akan merasa sangat senang apabila kalian mau untuk memandikan dan mengkafani. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan pasti akan merasa senang. Jadi begitu hebat, begitu luar biasa amal ibadah bagi orang yang mau memandikan dan mengkafani jenazah. Dan terakhir, Allah menjadikan pahala yang sangat luar biasa. Apakah kalian tidak ingin mendapatkan pahala? Pastinya ingin. Pak Alvin berpesan, semoga apa yang Pak Alvin sampaikan kepada kalian terkait materi memandikan dan mengkafani jenazah dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.